Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfar Kadir dari kelas M233. Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan materi mata pelajaran IPAS di kelas 5 SD. Dan materinya itu tentang metamorfosis. Nah, jadi langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi teman-teman, dalam metamorfosis itu terbagi menjadi dua jenis. Ada metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah perubahan bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda, dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Proses perubahan bentuk tubuh hewan yang sangat berbeda dari lahir atau bertelur hingga ia dewasa. Dan adapun contoh hewan yang bermetamorfosis secara sempurna adalah kupu-kupu. Mari kita lihat sketsa berikut ini. Siklus hidup kupu-kupu. Yang pertama, telur. Yang kedua, ulat. Yang ketiga, kepompong. Dan yang keempat, menjadi kupu-kupu. Pada siklus telur, seekor kupu-kupu betina akan menaruh telurnya di tanaman tertentu. Telur tersebut biasanya berjumlah antara 200 hingga 500 buah. Bervariasi tergantung pada spesies kupu-kupu yang bersangkutan. Siklus ulat. Setelah telur menetas, ulat kecil akan segera mencari makanan untuk tumbuh. Mereka pertama kali akan memakan cangkang telur mereka yang kaya akan nutrisi. Selanjutnya, yaitu siklus kepompong. Ketika ulat tumbuh, ia akan mencari makanan dan tempat yang aman untuk berubah menjadi kepompong. Kepompong akan tergantung pada ranting atau daun. Dan siklus yang terakhir adalah siklus dewasa. Perkembangan sempurna ditandai dengan kupu-kupu keluar dari pupanya. Selanjutnya, dia akan memompa darah ke sayapnya untuk dapat terbang. Jenis metamorfosis yang kedua, yakni metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah proses perubahan bentuk fisik hewan yang hanya melalui 3 fase, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan capung. Tahap-tahap metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Yang pertama ada telur, kedua nimfa atau belalang muda, dan imago atau belalang dewasa. Mari kita bahas lebih lanjut. Telur. Nah, di sini belalang betina itu akan bertelur, lalu meletakkan telur-telurnya di tanah atau di daun. Yang kedua, nimfa atau belalang muda. Setelah telur menetas, keluarlah nimfa atau belalang muda. Nah, nimfa ini mirip dengan belalang dewasa tapi lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Dan yang ketiga adalah imago atau belalang dewasa. Setelah beberapa kali berganti kulit, nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan siap untuk terbang. Di bawah ini adalah contoh metamorfosis tidak sempurna pada
capung. Nah adik-adik, karena materi udah selesai, yuk kita kerjakan beberapa soal berikut ini. Soal yang pertama, manakah urutan siklus hidup kupu-kupu yang benar? A. 1, 3, 2, 4, B. 2, 4, 3, 1, C. 4, 3, 2, 1. Kakak beri waktu 5 detik untuk menjawab. Soal kedua, manakah urutan siklus belalang yang benar? A. 1, 2, 3, B. 2, 1, 3, dan C. 3, 2, 1. Soal yang ketiga, hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah A. kecoak, B. kupu-kupu, dan C. capung. Tuliskan hewan apa saja yang bermetamorfosis tidak sempurna yang kamu ketahui. Tulis di kolom komentar ya. Nah, adik-adik sekalian, dengan memahami metamorfosis, kita bisa melihat perubahan yang menakjubkan pada siklus hidup hewan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Adapun kesimpulannya, metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Sementara itu, metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat tentang metamorfosis dan jenis-jenisnya. Semoga adik-adik dan teman-teman bisa mengerti dan tahu tentang metamorfosis pada hewan di sekitar kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.